Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Inayatul Umah, semester 4 kelas A, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan data dan penyajian data? Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan data, jenis-jenis data, metode pengumpulan data, serta menyajikan dan menafsirkan data ke dalam bentuk tabel. Data merupakan keterangan yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek yang diamati. Data disebut juga sebagai kumpulan dari beberapa datum, di mana datum adalah fakta tunggal. Misalkan, diketahui kumpulan nilai kuis siswa matematika kelas 7, maka kumpulan nilai tersebut dinamakan data. Adapun salah satu nilai siswa dalam kelas tersebut dinamakan datum. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, data kontinu atau data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, tinggi badan anak, nilai siswa, dan sebagainya. Yang kedua ada data diskrit atau data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya, jumlah anak dalam keluarga, jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pemain sepak bola, dan sebagainya. Adapun data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contohnya, warna, mutu barang, ukuran suatu benda, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang pertama, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kita dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Yang kedua, kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya adalah untuk mengumpulkan data tentang jenis mata pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai oleh siswa kelas 7, kita dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran di kelas 7. Yang ketiga, wawancara atau interview adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, data tentang minat dan bakat siswa kelas 7. Maka, kita dapat melakukan wawancara langsung kepada siswa kelas 7 di sekolah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel. Data disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam membaca data. Adapun macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Yang pertama, ada tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah tabel yang terdiri dari satu variabel atau faktor atau kategori. Misalnya, data yang diperoleh dari hasil pengamatan berupa pensil, penghapus, pulpen, rautan, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jenis alat tulis. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori. Misalkan, diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval nilai. Setiap interval nilai
memiliki frekuensi. Biasanya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana seperti contoh berikut. Berdasarkan gambar, diketahui data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nah, jumlah siswanya ada 30 dan nilainya juga beragam, mulai dari 61 hingga 100. Sebenarnya, kamu bisa menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel baris dan kolom, tapi akan lebih sederhana jika membuatnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Pada gambar, terdapat 4 interval, yaitu 61 hingga 70, 71 hingga 80, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya, interval 61 hingga 70 memiliki panjang 10. Begitu juga dengan interval 71 hingga 80 dan interval-interval lainnya. Nah, frekuensi itu menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya, frekuensi pada interval 61 hingga 70 ada 3. Berarti, banyak siswa yang mendapatkan nilai antara 61 hingga 70. Pada ulangan harian matematika terdapat 3 orang. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.